Jadi kebijakan untuk mempertimbangkan tentang kuota yang akan kita berangkatkan nanti pada PON ke-20 di bulan Oktober di Papua, tentu ada beberapa poin-poin yang menjadi acuan kita. Yang pertama tentu saja adalah kriteria untuk atlet-atlet yang akan kita berangkatkan. Yang pertama adalah progres mereka selama mengikuti Platda terpusat, kemudian juga peluang mereka untuk meraih medali di PON ke-20 nanti. Dan yang ketiga, tentu adalah prospek bagi atlet-atlet muda yang mungkin masih punya potensi, masih punya peluang besar untuk dapat terus meningkatkan prestasinya, yang puncaknya nanti akan kita peroleh performa puncak mereka itu pada PON ke-21 tahun 2024 di Sumatera Utara dan Aceh. Nah, ini kriteria-kriteria yang menjadi acuan kita dari tim Platda untuk melakukan seleksi. Dengan catatan, apabila memang untuk penambahan anggaran untuk kepentingan pemberangkatan kontingen pada PON ke-20 ini ternyata nanti tidak bisa dipenuhi oleh pemerintah provinsi melalui Dispora. Dan ini tentu membuat kita dari KONI Sumatera Selatan harus mengkaji ulang kebijakan awal, di mana pada kebijakan awal kita berkomitmen untuk memberangkatkan seluruh kekuatan kita untuk atlet-atlet yang telah dinyatakan lolos PON, di mana datanya yang lolos PON ini adalah 102 atlet dari 24 cabang olahraga. Nah, tapi dengan adanya kondisi anggaran untuk alokasi pemberangkatan kontingen, maka kita masih terus melakukan pemantauan, kita melakukan evaluasi, dan kita melakukan koordinasi dengan Pemprov melalui Dinas Pemuda Olahraga. Apakah kekurangan anggaran untuk kontingen ini akan dapat diakomodir melalui APBD perubahan atau memang tidak bisa dipenuhi. Nah, konsekuensinya adalah kita pasti akan melakukan perampingan, karena tentu kita tidak bisa memaksakan diri dengan anggaran yang tersedia, sementara kemampuan kita untuk memberangkatkan atlet ini tidak sepadan dan juga tidak sesuai, ya. Artinya tidak akan bisa mencukupi. Oleh karena itu, langkah yang harus kita lakukan, apa boleh buat, adalah langkah yang mungkin tidak populis, yaitu mengurangi